Halo semuanya, kenalin nama aku Natania Alasudiono dari kelompok B4 dengan NIM G00233130. Di sini aku akan menjelaskan mengenai muskuloskeletal sebagai laporan praktikum anatomi 1.2 dari FK UNS 2023. Oke, yang pertama aku akan membahas mengenai ACL. Apa sih ACL itu? ACL adalah anterior cruciatum ligament, atau kalau nama latinnya itu ligamentum cruciatum anterior. ACL ini biasanya mudah rusak, terutama pada pemain sepak bola, pada olahragawan, terus juga pada penari, dancer, gitu-gitu yang sering menggunakan lututnya itu karena dia tuh mudah sobek gitu sih. Karena kan mereka lebih ke sering dipakai ditekuk, terus sebagai lompat-lompat, gerakan yang bisa membuat ligamennya ini tuh jadi terputus gitu di sini karena adanya kesalahan. Nah, ACL ini tuh disusun ACL ini tuh menghubungkan osa-osa, yaitu ada di sini os femur, os patella, dan juga os tibia. Oke, kita next aja supaya lebih jelas. Ada juga ligamentum-ligamentum yang semakin memperkuat ACL. ACL itu yang ini, ligamentum cruciatum anterior atau anterius, sama aja. Terus yaitu bakal diperkuat oleh yang pertama ini ligamentum kolateral medial dan juga ligamentum kolateral lateral. Ini itu ligamentum kolateral medial. Tapi kalau di netter ini namanya ligamentum kolateral tibial. Sebenarnya sama aja karena tibial kan ada di medial ya. Jadi namanya sebenarnya sama aja sih, mau ligamentum kolateral medial atau ligamentum kolateral tibial. Tapi biasanya itu yang lebih terkenal itu sebutannya adalah MCL atau medial collateral ligament gitu. Terus yang di lateralnya ini juga ada ligamentum kolateral lateral atau ligamentum kolateral fibular atau juga bisa disebut sebagai LCL. Selanjutnya itu di sini akan kelihatan PCL-nya. PCL itu posterior cruciatum ligament atau ligamentum cruciatum posterior. Terus di sini juga kita bisa lihat adanya ligamentum transversum genu. Selanjutnya, selain itu juga ada ligamentum patella di sini yang menghubungkan antara patella dan juga tuberositas tibia. Terus kalau namanya aja muskuloskeletal, jadi kita juga pasti akan membahas mengenai otot dan juga tendonnya. Di sini kalau ACL itu karena ACL ada di depan, makanya yang lebih berpengaruh itu yang muskulus di depan, terutama yang di regio femur ya, femur anterior gitu. Di femur anterior ini kita bisa melihat adanya musculi quadriceps femoris. Ini namanya musculi quadriceps femoris. Nah, ini tuh tendonnya dari keempat muskuli tersebut. Jadi nanti itu akan menyatu gitu loh. Menyatu semua di sini. 1, 2, 3, dan 4 yang ada di tengah-tengah sana nggak kelihatan. Yang satu ini tuh namanya musculus rectus femoris. Nanti ini di atasnya ada kelihatan muskulusnya, tapi karena di sini nggak kelihatan, makanya ini cuma kelihatan tendon musculus rectus femorisnya aja. Terus kalau di sini tuh ada musculus vastus medialis. Ini tendonnya musculus vastus medialis. Di sini ada musculus vastus lateralis. Ini tendonnya. Terus di bagian sininya itu nanti ini nggak kelihatan. Itu nanti di dalamnya itu ada vastus intermediate atau intermedial, sama aja. Nanti juga ada tendonnya di sini. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bursa khas pada ACL. Bursa sendiri artinya adalah suatu bantalan buat lutut. Jadi, lutut kita itu kalau misalkan gak ada bantalannya, pasti akan lebih mudah fraktur. Apalagi lutut kita kan sangat sering dipakai untuk menumpu kan. Jadi kalau gak ada bantalannya, dia bakal semakin mudah untuk fraktur gitu. Jadi harus ada bursanya. Yang pertama ada bursa Anserina.
Bursa Anserina itu yang ini. Oke, next. Selain bursa Anserina, yang kedua ada bursa suprapatellaris. Kenapa ini tuh namanya suprapatellaris? Karena dia letaknya di atas patella. Ini kan patella. Ini patella, makanya di sini namanya bursa suprapatellaris. Terus yang ketiga ada bursa subtendinea. Ini dia sebenarnya ada di belakang sih. Jadi nggak sebegitunya sama ACL, cuman ya dia termasuk bursa khasnya pada sini sih. Terus yang keempat ada bursa subcutanea prapatellaris. Ini kenapa namanya subcutanea? Karena dia letaknya ada di superficial gitu, di dekatnya atau di tempatnya subcutan atau di daerah kulit gitu kan, ini kan dekat sama luar gitu. Maka dia namanya bursa subcutanea prapatellaris. Terus yang selanjutnya kelima ada bursa subcutanea infrapatellaris. Nah, bursa infrapatellaris ini tuh ada dua, ada yang subcutan, ada yang profunda. Jadi yang ini karena di luar namanya, jadi bursa subcutanea infrapatellaris. Terus yang di dalam ini bursa infrapatellaris profunda. Jadi tadi itu ada yang bursa suprapatellaris, ada bursa infrapatellaris. Nah, yang infrapatellaris itu ada yang subcutan, ada yang profunda. Yang ketujuh itu di sini ada bursa semimembranosus. Ini di sini agak nggak kelihatan gitu sih, kecil. Di ini. Nah, ini di sekitar sinilah. Oke, kita next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai vaskularisasi. Nah, di sini tuh ACL tuh kan sebenarnya ada di anterior kan. Makanya di sini tuh ada di regio genu. Pertama itu kita akan membahas mengenai arterinya. Arterinya ini yang pertama ada arteri superior lateralis genu. Superior lateralis genu. Jadi ini kan di lateral dan juga superior dari regio genu. Terus yang di sini tuh ada rete patellar. Karena dia di patellar, terus itu bentuk suatu rete gitu. Terus yang di sini karena dia udah ada superior, maka sekarang ada inferior. Arteri inferior lateralis genus. Tapi dia itu ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Jadi dia akan ke belakang gitu jadi bayangan. Terus selanjutnya di sini ada arteri superior medialis genus. Sama tadi ada yang lateral, maka ini yang medialnya. Terus di sini ada arteri poplitea. Arteri poplitea ini tuh ada di belakang ya, di fossa poplitea belakang. Jadi kalau di sini tuh kelihatannya sebagai bayangan. Jadi sebenarnya nggak ada gitu, nggak kelihatan dari depan, kelihatannya dari belakang. Terus di sini ada arteri media genus juga sama sebagai bayangan. Terus yang selanjutnya ada arteri inferior medialis genus. Dia juga sama sebagai bayangan karena dia tuh adanya di belakang. Selanjutnya akan membahas mengenai vena. Ini gambarnya aku ambil dari Yokochi. Terus karena itu lagi-lagi di regio genu ACL-nya, maka di sekitar sini. Tapi karena di Yokochi ini tuh adanya gambarnya yang seperti ini aku nemunya. Jadi kita bahas yang ada di fossa popliteanya aja atau yang ada di belakangnya ini. Dan di belakangnya ini tuh atau di fossa poplitea ini tuh ada namanya vena poplitea. Oke, jadi untuk ACL sekian itu aja. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai plexus brachialis. Plexus brachialis ini tuh berasal dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Atau berasal dari ini tuh cervical 5 gitu ya. Kan C itu sebagai cervical, T sebagai thoracal. Jadi cervical 5 sampai 8 dan juga thoracal 1. Nah, di sini tuh C5 sama C6. Oke, jadi ini tuh dari sini dulu, terus akan menjadi terungci, terus dia akan membentuk cabang yaitu anterior dan juga posterior masing-masingnya, terus akan jadi korda dan juga akhirnya cabang terminal yang jumlahnya ada 5. Jadi sebenarnya cabang terminal itu yang besar-besar tuh ada 5 aja, tapi sebenarnya selain cabang terminal itu nanti bakalan ada nervus-nervus kecil yang
keluar menjadi cabang dari masing-masing ini, misalkan dari korda ini itu juga nanti bakal ada nervus yang keluar kecil-kecilnya. Oke, kita mulai dari awal aja. Pertama itu ada C5 dan C6. Dia itu akan menyatu dan dia itu akan menyatu menjadi trunki superior. Terus C7 ini nanti akan meneruskan menjadi trunki medius. C8 dan T1 akan menyatu menjadi trunki inferior atau trunkus inferior. Trunki itu untuk jamak, tapi kalau satu ini namanya trunkus. Jadi C5 dan C6 ini jadi trunkus superior, C7 ini jadi trunkus medius, terus C8 T1 ini menjadi trunkus inferior. Terus masing-masing dari trunkus ini nanti akan bercabang menjadi anterior dan juga posterior. Misalkan ini superior, itu dia akan bercabang menjadi anterior, posterior, dan di sini juga anterior, posterior, inferior ini juga posterior, anterior. Nah, untuk cabang anterior dari trunkus superior dan medius nanti akan menyatu menjadi korda, yaitu korda lateral. Terus kalau ketiga, cabang posterior dari superior, medius, dan juga inferior nanti akan menyatu menjadi korda posterior. Terus nanti untuk yang trunkus inferior ini akan meneruskan diri yang di cabang anteriornya. Cabang anteriornya itu meneruskan diri menjadi korda medial. Nah, terus nanti cabang lateral ini dia itu akan keluar menjadi nervus musculocutaneus dan juga menyatu dengan korda medial membentuk nervus medianus gitu. Jadi ini tuh ada bentukan khasnya itu M. Terus untuk posteriornya itu nanti dia itu akan berjalan ke arah belakang, namanya aja posterior. Nanti akan ada nervus axillaris, dan juga nervus radialis. Sedangkan untuk yang medial ini selain menyatu dengan korda lateral menjadi nervus medianus, dia akan membentuk nervus ulnaris. Nah, ini tuh ada cabang kecil-kecilnya juga yang keluar selain menjadi cabang terminal. Sebelum menjadi cabang terminal, misalkan ini di korda itu dari bagian sini menuju lateral ini tuh ada nervus pectoralis lateralis, terus di korda medial ini tuh ada nervus pectoralis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, terus nervus scapularis superior, dan masih banyak-banyak. Terus kita lanjut aja. Jadi ini tuh yang ininya ya, penjelasan singkatnya, ringkasnya. C5, C6, ini tuh dari ramusnya. C5, C6, C7, C8, C1. C5, C6 menjadi trunkus superior, terus nanti akan keluar satu nervus yaitu nervus suprascapularis. Terus dia akan membentuk cabang anterior, posterior, ini juga anterior, posterior, anterior, posterior. Terus nanti anterior dari trunkus superior yang akan membentuk korda lateral bersama dengan trunkus media, terus anterior dari trunkus inferior membentuk korda medial, terus kalau yang dari posteriornya masing-masing itu membentuk korda posterior, terus nanti itu dari korda lateral akan membentuk cabang terminalnya itu nervus musculocutaneus, terus akan membentuk cabang terminal bersama dengan korda medial menjadi nervus medianus, terus kalau korda posterior ini akan membentuk cabang terminal nervus axillaris dan juga nervus radialis, terus korda medial ini juga akan membentuk nervus ulnaris, bercabang menjadi nervus ulnaris. Oke, kita next lagi. Jadi untuk ringkasannya nanti itu nervus-nervusnya itu ada ini, nervus axillaris, thoracic longus, medianus, korda medial, terus ada nervus radialis, dorsalis scapula, nervus ulnaris, pectoralis, lateralis dan juga medialis, cutaneus antebrachii medialis, thoracodorsal, supra dan infra, subscapularis, terus juga ada nervus cutaneus brachii medialis. Nah, ini ada muskuli yang diinervasi. Ini aku ambil dari Sobota, terutama yang di buku tabel. Jadi pertama ini ada musculus pectoralis minor, terus musculus subclavius, terus musculus serratus anterior. Selanjutnya ada musculus pectoralis mayor, terus musculus deltoideus.
Ini deltoideus. Sama yang di bawahnya ini ada musculus supraspinatus. Untuk detailnya mungkin nanti bisa dicari sendiri juga. Misalkan itu musculus supraspinatus oleh nervus suprascapularis gitu. Selanjutnya di sini juga ada levator scapula yang kemudian ada juga rhomboideus minor, terus rhomboideus major juga. Oke, bentar, ini aku kecilin dulu. Next, di sini juga ada musculus infraspinatus, terus di teres minor, terus yang di sini ada juga di bawahnya ini yang besar ada teres mayor. Kemudian di sisi kanan ini ada musculus subscapularis, sama yang paling besar di regio dorsum itu ada latissimus dorsi. Di lengan ini tuh juga diinervasi oleh plexus brachialis ya, karena dia akan mengarah ke daerah sini. Yang pertama itu ada biceps brachii oleh nervus musculocutaneus, terus coracobrachialis juga sama oleh musculocutaneus, sama yang terakhir itu adalah musculus brachialis. Nah, kalau nervus radialis itu akan menginervasi musculus triceps brachii untuk ketiga kaput, yaitu kaput longum, medial, dan lateral. Terus musculus anconeus ini juga. Kemudian kalau nervus medianus itu yang berjalan di sini, di tengah sini. Dia itu akan menginervasi musculus pronator teres, terus flexor carpi radialis. Ini udah sampai di regio antebrachii. Karena dia mulai menjadi antebrachii juga di situ. Terus ada musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus. Dan yang terakhir ini ada musculus flexor carpi ulnaris. Nih. Selanjutnya juga ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, terus pronator quadratus. Oke, kita naik lagi. Ini kita ke nervus radialis yang ada di belakang. Itu ada brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Nih. Selanjutnya juga ada musculus extensor digitorum, terus musculus extensor digiti minimi, sama musculus extensor carpi ulnaris. Ini juga oleh nervus radialis ya. Ini juga ada, ini banyak banget untuk muskulus-muskulus yang diinervasi oleh plexus brachialis. Selanjutnya ada musculus supinator, terus extensor pollicis longus, ada extensor indicis juga, Terus di sini juga ada musculus abductor pollicis longus yang nanti mengarah ke pollex atau ke ibu jari, terus extensor pollicis brevis yang pendeknya. Terus juga dia itu menginervasi otot-otot eminensia tenaris yang ada di ibu jari sini. Itu ada abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponens pollicis, sama adductor pollicis. Dia juga ini muskuli lumbricalis 1-4, muskuli interosea palmaris 1-3, terus juga muskuli interosei dorsalis 1-4. Kalau yang di hipotenaris juga yang di sini itu ada palmaris brevis, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, terus opponens digiti minimi. Udah deh, itu aja untuk yang plexus brachialis.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regiodorsum extremitas superior. Yang pertama di sini kita bisa melihat muskulus yang ada di superficial, yaitu trapezius, deltoideus, sama latissimus dorsi di kanan dan kiri. Terus kalau misalkan muskulus trapezius ini dibuka, sama deltoideus ini dibuka, maka kan kelihatan muskulus yang ada lebih di bagian profundanya. Yaitu di sini ada levator scapula, terus ini rhomboideus minor, rhomboideus mayor, terus ini supraspinatus, ini infraspinatus, ini musculus teres minor, dan yang ini adalah musculus teres mayor. Ini untuk cara ngafalinnya itu sebenarnya gampang aja, yaitu menyesuaikan dengan arti-arti dari terminologinya. Jadi kalau anatomi itu cara belajarnya yang penting tahu terminologi, maka akan lebih mudah untuk tahu, untuk mudah menghafalnya juga. Untuk musculus trapezius, ini bentuknya kan trapezium. Jadi trapesium maksudku. Jadi ya namanya dia musculus trapezius. Terus dia itu juga besar gitu. Terus yang kedua ini deltoideus. Ya ini dihafal aja sih. Tapi deltoideus ini tuh bangunan penting juga. Karena dia yang ada di bahu sini. Terus kemudian di sini ada latissimus dorsi. Latissimus itu artinya adalah yang paling besar gitu. Yang paling lebar juga. Kemudian ini levator scapula, berarti dia untuk melevasi dari scapula. Kemudian ini rhomboideus minor sama yang ini mayor. Rhomboideus artinya itu ya seperti bentukan persegi panjang kayak gini. Kayak apa ya ini ya? Kayak tirai gitu. Tapi bukan tirai sih, apa ya? Ya persegi panjang gini. Ya, seperti itu. Dia persegi panjang, padat. Itu namanya rhomboid. Terus di sini ada yang minor sama ada yang mayor. Karena yang minor itu kecil, sedangkan yang mayor itu besar. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya supraspinatus sama musculus infraspinatus. Jadi ini kan kelihatan ada spina scapulanya, terus ini akromionnya. Nah, ini tuh karena spina scapula dia akan membagi menjadi supraspinatus dan juga fossa infraspinatus. Nah, fossa supraspinatus ini akan dilekati oleh musculus supraspinatus. Supra artinya atas, terus spinatus ya ini spinanya. Jadi di atas spina. Terus kalau yang di bawah spina berarti namanya musculus infraspinatus. Nah, yang ini tuh di sini ada teres minor sama yang di sini ada teres mayor. Oke, kita next. Nah, tapi kalau untuk jembatan keledainya itu aku pakai ini, yaitu Trala, Leva, Tema, dan Temi Super Suka Ronde. Ini aku pakai ini karena emang ada temanku yang namanya ini, kebetulan beberapa. Terus juga aku lagi ada di Solo, jadi Solo tuh terkenal banget sama wedang ronde kan. Makanya aku pakai wedang ronde di sini. Gitu. Karena kebetulan aku juga suka ronde, jadi aku pakainya super suka gitu sih. Yang pertama, trapezius, latissimus dorsi, le, itu levator scapula, terus temi. Temi itu dari selanjutnya, ini ada teres mayor sama teres minor. Super suka. Ini tuh aku ambil dari supnya sama S-nya dari suka. Sup itu supra, S-nya itu dari spinatus, jadi supraspinatus. Karena dia ada dua, jadi supra sama infraspinatus, gitu aja sih. Terus ini ada ronde. Itu dari rhomboid atau rhomboideus. Tapi karena rhomboideus itu ada dua, jadi dihafal aja kalau ada rhomboideus mayor minor, sama D-nya itu deltoid gitu. Itu kalau cara aku ngehafalnya. Jadi pakai trala leva tema temi super suka ronde. Next. Selanjutnya kalau terjadi lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus itu bakal menyebabkan terjadinya winged scapula. Winged scapula itu adalah posisi dari scapula yang seperti tertarik ke belakang. Kayak gini. Jadi seperti ada sayapnya gitu kan. Makanya dia namanya tuh wing. Ini kalau scapula yang normal, kalau yang ini tuh yang ada wingnya gitu loh, kayak bentuk sayapnya gitu. Terus ini tuh karena ini tadi lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Karena nervus thoracalis longus tuh yang menginervasi di sininya. Oke, selanjutnya udah deh. Ini aja.
penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa baca juga dari beberapa sumber yang aku cantumin. Contohnya ada dari Netter, Sobota, sama Yokochi. Karena aku suka dari tiga buku ini. Oke, sekian itu aja dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.